Oh iya, yang mana ini? Mana nih Japur gitu? Oke. Wah, enak. Let's go. Assalamualaikum, Bang Deddy. Maka udah waktu tunggu dekat. Aduh, maaf Bang Deddy. Awak telat karena tadi bingung nyari-nyari kan. Gitu, tapi sebelum awak datang 2 jam sebelumnya aku kesini. Mana ada. Serius Bang Deddy. Aku telat, tapi aku langsung pesankan menu. Wah, itu kayak ini nih ya. Biar supaya nggak jadi marah ya. Iya. Jadi menunya udah awak pesankan. Yang biasanya Abang Deddy juga pastinya suka. Gitu. Abang suka wedang uwuh kan? Kok tahu aja ya. Iya. Aku udah pesankan langsung wedang Awal uwuh. datang ke sini tuh. Memang dahulu Luar biasa. biasa. Udah pernah ngerasain Bang sebelumnya? Udah di mes. Langsung aku panggilkan ya Bang ya. Siap, Ini makanan sudah sampai, minuman dulu tapi yang sampai. Jadi sebelum kita mulai banyak obrolan, kita minum-minum dulu. Terima kasih Om. Kita kenalan dulu. Iya. Bang, ini adalah owner dari tempat ini, Opa Uma. Wah. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wah. Bang, kita pengen tahu nih sebetulnya Bang. Ya. Untuk Obama sendiri, itu menu yang paling highly recommended apa sih Bang? Kalau untuk minuman pastinya kopi ya Mas ya. Kopi hitam, ada kopi susu juga. Terus ada varian-varian mix kopi lain. Terus untuk makanan ada dimsum. Ya. Terus ada yanori, ada chicken roll. Ini ada dimsumnya. Kita pesan semuanya Bang. Wah, Iya. ini siapa yang ngabisin nanti? Kita berdua. Dan juga ada teman-teman di sini kan. Nah, ini dia ya, Bang. Ini chicken rollnya. Namanya yanori yang hitam. Oh, yanori, ya. Yang putih kuning ini adalah chicken roll. Hmm. Yang ini dimsum. Ini dimsumnya. buatan istri saya. Waduh, biasanya kan kalau buatan istri itu pasti enak. Iya. 100%. Iya. Trust. Waduh, trusted banget. Thank you, Oke. Abang. Terima kasih. Pokoknya untuk PSS fans yang mungkin tinggalnya di daerah Tirto Martani ya, Kalasan, mampir ke sini ya, Opa Oma. Opa Oma Coffee. Ale. Wih. Monggo silakan. Thank you Bang. Enak kan Bang ya, kalau seandainya tuh PSS banyak yang suka, banyak yang cinta. Bahkan nih yang cinta pun juga punya warung kopi ini Bang. Luar biasa. Iya, perizinan mudah. Halo PSS fans dimanapun itu kamu berada, selamat datang di PSS Podcast Story of Super Elja. Walaupun tadi awalnya Japur telat, tapi setidak-tidaknya Japur senang banget karena hari ini Japur bisa berdialog dengan Abang Deddy Gusmawan dengan menggunakan dialek Batak. Iya. Nggak batak-batak kali lah. Iya, tapi itulah dia. Kalau Abang Deddy tinggal di Medan, ya kan, udah biasa lah denger dialek-dialek Batak gitu. Kalau saya nggak pernah ke sana, tapi ada marganya. Oke, Bang Deddy Gusmawan jadi narasumber atau yang kita bakal ulik nih, PSS fans ya di PSS Podcast. Episode yang baru, episode yang tentunya spesial karena kita berada di Opa Oma Cafe yang letaknya itu ada di Tirto Martani, Kalasan. Jadi yang tadi Japur sounding ke PSS fans kalau misal lagi ada di daerah Kalasan atau mungkin juga lagi suntuk gitu kan, butuh hiburan, healing. Wah, datang ke sini view-nya indah sekali. Jauh dari keramaian juga. Iya. asik nih, jadi ngobrolnya pun enak dia. Abang juga suka kan? Iya, benar, Ya. benar. Tempat yang rindang, kemudian juga banyak hijau-hijau. Nah, kita ngobrolnya bisa santuy. Minum dulu kali Bang ya? Boleh. Boleh. Monggo. Bang Deddy Gusmawan, cheers dulu. Wah. Bah, Ini dia nih memang mantap. enak kan Bang? Mantap. Mantaps. Oke. Teh hangat manis. Nah, Bang Deddy sebetulnya aku tuh penasaran. Waktu ketika Bang Deddy bermain untuk PSDS Deli Serdang menghadapi PSS Sleman, Benar. itu kan Bang Deddy bermain di Stadion Maguwo Harjo dan ketika itu juga Stadion Maguwo baru-barunya. Jadi ibarat kata kayak mahasiswa yang baru keluar dari kampus, lulus masuk tempat pekerja, fresh graduate. Iya. Nah, ini Maguwo juga fresh stadion pada saat itu juga. Pengalaman apa yang mungkin Bang Deddy masih ingat betul sampai saat ini? Itu waktu itu rumputnya tuh luar biasa. Luar biasa empuk kali memang. Anak-anak kita, anak Medan, wih, nggak pernah nih nengok rumput kayak gini nih ya. Jadi
Jadi kita tuh kayak tiduran di situ, tiduran waktu OT sambil ketawa-ketawa. Wih, enak kali rumputnya nih ya, itulah bahasa orang berasa Medan kayak itu. di kantor ya. Iya, iya itulah. Aduh. Terus seru. ada lagi satu pengalamannya tuh, kita nggak tahu nih, kita turun dari bis kita dipoto-fotoin. Kalau dulu kan media kan belum terlalu gitu. Kita dipoto-in, ini orang siapa nih mutu-mutuin kita gitu, kita nggak kenal. Sekalinya selesai pertandingan, lah tukang foto itu udah ada di hotel, foto-foto kita tuh udah ada semua. Lah, ini kan yang tadi di lapangan. Dia mutuin, rupanya dia mau jualan rupanya. Dia mau jual foto-foto itu. Aku masih ingat Bang itu. Nama fotografernya Dedi juga. Tapi sekarang dia Enggak ya? PSS. Oh, Jadi kita iya, iya. menyebutnya Dedi bukan Gusmawan. Ya. Ini dia fotonya ya, Dedi bukan Gusmawan. PSS fans semua pada Iya, tahu dia. pada tahu sekarang. ya. Pada tahu. Jadi waktu dia motret Bang Dedi dan kawan-kawan tahun 2007, Iya. itu usianya masih 10 tahun. Tapi emang udah tua gitu. Kalau sekarang dia baru lulus kuliah. Iya. Yes. Lanjut lagi, Abang Dedi. Berarti aku bisa simpulkan ya Bang ya, ketika itu memang menjadi pengalaman yang apa ya, mungkin tidak terlupakan karena saat ini pun juga Bang Dedi masih mengingat betul gitu. Iya. Fotonya juga ada kan? Bang Sampai Dedi, ya? sekarang masih ada di rumah. Nanti. Masih bersih. Masih bersih. Masih bersih. Nanti, Bang Dedi, lanjut lagi. Tadi ada 2 pengalaman ya Bang Iya. Dedi ya. Ketika Abang di PSDS, kemudian di saat tadi Abang sempat sounding dan juga sampaikan ke PSS fans bahwa pengalaman Abang Dedi tahun 2017 ya. 2017. Ketika itu cedera, bahkan juga cederanya Patah kaki. cukup parah ya. Parah, kaki parah. di situ. Masih ingat gak Bang? Itu Abang Dedi gimana rasanya pada saat itu, pengalaman yang ada di lapangan? Ya sempet kayak buyar gitu. Buyarnya tuh waduh. Karena kan hantu dari semuanya itu kan cedera kalau di sepak bola itu. Jadi apalagi tuh patah kaki, terus banyak juga kayak mungkin orang-orang yang bilang, wah apa bisa lanjut lagi nih main bola nih gitulah gitu. Tapi dengan mungkin doa dan dukungan dari keluarga, alhamdulillah bisa sih ngelewati masa itu selama 1 tahun. Akhirnya tahun 2018 alhamdulillah saya mulai lagi dan bisa ngelupain itu sih. Jadi syukurnya di 1 tahun itu aja sih ininya untuk masa-masa sulitnya itu. Tapi sempet sayanya tuh udah kayak putus asa karena 3 bulan saya terapi di Jakarta tuh nggak ada perkembangan. Itu yang buat saya waduh kayaknya emang nggak bisa main bola lagi nih gitu. Jadi saya sempet putusin ke orang fisioterapi, ya udah sih udah 2,5 bulan. Mereka juga bilang biasanya tuh 3 minggu udah ada perubahan. Ini saya udah 1 bulan lebih kemarin itu sedikit pun nggak ada perubahan. Jadi sempet down sempet waduh kayaknya udah mau pulang. Saya bilang ke tim fisioterapi saya mau pulang aja, kayaknya emang nggak bisa dilanjutin gitu. Soalnya emang begini terus hari-harinya. Saya datang setiap hari sampai kalau ada hari Minggu tuh fisioterapinya buka, saya minta hari Minggu. Sebenarnya Sabtu sama Minggu dia nggak buka, tapi saya minta Sabtu tolong buka supaya karena keinginan kuat saya pengen cepat sembuh gitu. Tapi dengan begitu juga tetap perkembangannya itu kecil gitu. Jadi akhirnya saya mutusin ya udah saya kembali ke tim yang lama saya, Mitra Kukar. Saya gabung latihan 1 bulan. Nah di situ ada perubahannya itu karena saya sering latihan sendiri, nambah sendiri. Akhirnya ada perubahan yang signifikan juga sih perubahannya gitu. Nah di situ yang membuat saya semangat lagi bahwasanya saya masih bisa gitu. Motivasi itu dan juga tentunya aku bisa bilang juga ambisi ya dari Abang Dedi Iya, yang pastilah. menggerakkan semuanya hingga pada akhirnya semesta juga mendukung. Alhamdulillah ya. Apa yang mungkin menjadi keinginan kuat Bang Dedi untuk bisa kembali merumput yang awalnya mungkin sudah putus asa Bang ya. Pasti udah putus asa itu udah enggak. Tapi pada akhirnya dikasih jalan untuk Abang Dedi bisa menunaikan apa yang Abang Dedi impikan lah sebagai pesepak bola. Padahal juga di 2017 itu sebetulnya Abang Dedi di Mitra Kukar menjadi salah satu pilar andalan juga di Mitra Kukar. Iya. Dan tim yang paling Abang Dedi lama perkuat banyak ya Mitra Kukar. Iya. Boleh Abang Dedi mungkin sedikit berbagi kisah ya buat PSS fans juga gitu ketika Abang Dedi menjadi pilar Mitra Kukar, bahkan juga dengan musim yang lama Bang Dedi di sana. 6 musim. 6 musim ya. Itu pengalaman yang sampai saat ini mungkin Abang Dedi
rindukan dengan misi perantauan Abang Dedi ke Mitra Kukar kala itu? Awalnya sih ada seseorang yang ngajak, itulah pertama masuk ke Mitra tuh awalnya. Akhirnya ya kita coba, sempet ragu karena di situ kan pemain bintang semua, timnas semua rata-rata, dari mulai kiper sampai striker tuh timnas semua. Sempet merasa mindernya tuh, waduh ini bisa nggak ya dapat kesempatan main gitu ya, minimal pakaian lah gitu. Tapi alhamdulillah itu semua dukungan dari keluarga juga katanya, kalau memang bersungguh-sungguh pasti ada aja jalan. Ya udah kita ini aja, jalan aja. Alhamdulillah di tahun pertama ya kalaupun jarang main pertama, tapi alhamdulillah babak kedua main terus gitu. Babak kedua pasti main saya. Jadi ada prosesnya, ada fasenya di saat Abang Dedi awal memperkuat Mitra Kukar ketika itu ya. Bukan masuk ke starting, tapi setidaknya babak kedua itu dapat tiket masuk lah, dapat jam main. Babak kedua itu pasti main. Adalah mungkin yang awal-awal dari starting ada main awal, tapi lebih banyak yang cadangannya gitu sih. Dan di akhir 5 pertandingan terakhir tuh baru main starting terus. Disitulah mulai awal starting terus. 5 pertandingan terakhir. Dan ketika itu pelatih yang menangani Mitra Kukar itu yang 6 musim itu kan pasti ada pergantian juga. Pergantian semua. Tapi Bang Dedi mendapatkan peak perform atau mungkin juga kesempatan yang dimana Bang Dedi itu settle di 11 pertama itu ketika ditangani oleh siapa Bang? Yang dari Swedia itu, Stefan Hansen. Itu pelatih yang paling berjasa itu. karena bawa Bang Dedi keluar, dia yang bawa saya keluar itu. Karena dia fair lah mungkin gitu ya. Maksudnya ngelihat mana yang benar-benar gitu. Ya bukan yang lain nggak benar, maksudnya ya lebih ngasih kesempatan gitu. Mana yang emang dilihat di latihan tuh benar, dia kasih kesempatan gitu. Mungkin gitu sih. Nah itu yang akhirnya membuat aku nih saya pingin tahu juga ketika Abang Dedi dari Mitra Kukar, yang dimana Abang Dedi paling lama ya memperkuat tim di Indonesia itu adalah Mitra Kukar, kemudian dengan relasi yang Abang Dedi miliki bersama Stefan Hansen ya, dia membawa Abang Dedi ke Myanmar. Dan di sana pun juga sebetulnya Abang Dedi menjadi salah satu pemain asing dari Asia. Dari Indonesia juga. Mungkin kabar ketika Abang Dedi ke Myanmar pun juga masih belum banyak media yang meliput atau mengabarkan seperti itu Bang. Tapi ketika aku tahu itu, wow, ini Abang Dedi pada akhirnya dari Indonesia keluar Indonesia. Itu kan menjadi salah satu bisa aku sampaikan di sini kesulitan ya dari pemain kita untuk keluar di tahun itu. Karena mungkin ada beberapa faktor lah banyak Abang Dedi, tapi Abang Dedi memutuskan untuk keluar negeri. Itu bagaimana kisahnya Bang Dedi dan kenapa kok pada akhirnya Bang Dedi itu mengiyakan? Awalnya kita udah lost kontak juga. Akhirnya istri dari Coach Stefan Hansen itu dia hubungin teman saya, teman saya hubungin saya, dia bilang ini istrinya Coach Hansen nanyain kamu katanya dia mau bawa kamu ke Myanmar tapi trial kata dia gitu. Wah nggak masalah gitu ya. Toh juga waktu itu masih kita di Bennett, jadi emang nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi kita memang di rumah gitu, Akhirnya Liga postpone ya pada saat itu. Kita di Bennett itu 2015. Akhirnya saya bisa kontak itu dulu pakai line. Dulu tuh dia tuh teleponan pakai line. Istrinya bilang bahwasannya mereka butuh pemain asing karena di putaran pertama pemain asing mereka tuh mungkin kurang mendukung harapan. Termasuk yang Asia itu dari Jepang. Jadi dia butuh 3 pemain asing baru. Ya saya dicoba suruh ke sana gitu. Kalau menurut dia bilang saya pelatih kepala, kamu nggak akan trial lagi, udah pasti masuk kamu. Tapi kan manajemen beda. Manajemen bilang mereka mau lihat dulu di 4 pertandingan uji coba. Alhamdulillah di 3 pertandingan uji coba mereka udah ini. Di uji coba terakhir baru sign di situ, tanda tangan. Sign kontrak. Dan situ. Awalnya itu setengah musim ya berarti? Iya setengah musim. Liga tier 1-nya Myanmar. Iya MNL namanya, Myanmar National League. Dan kemudian Abang Dedi tambah kontrak lagi ya? Salah di Liga Myanmar tersebut. Iya untuk musim keduanya. Itu satu musim. Ziar Sweme. Wah
Tapi udah berganti. Diganti nama kemarin jadi Sagaing United. Oh. Saya keluar 1 tahun tuh diganti. Nah, Diganti. pengalaman yang Abang Dedi dapatkan selama 1 tahun setengah, mungkin ya kita buka lah di PSS Podcast ini, karena tentunya kan menjadi harapan dari semua penikmat sepak bola Indonesia gitu. Ketika ada kesempatan, ada peluang bagi pemain-pemain Indonesia ya terutama, bahkan juga pemain muda untuk bisa bermain di luar itu, nggak tahu kenapa Susah ya. sulit Sulit atau ya, mungkin sulit. juga sebetulnya peluangnya ada. Tapi ya Bang Dedi sebagai pemain pasti paham betul lah faktor-faktor apa aja Iya, mungkin iya. ya yang membuat pemain itu enggan untuk Iya. keluar negeri seperti itu. Nah, dengan pengalaman Abang Dedi di Myanmar ya, kita juga pastinya tahu bahwa Myanmar pun juga secara sepak bola mereka punya keinginan untuk Maju, benar-benar. Bahkan dulu pun juga sebetulnya Myanmar ini udah menjadi salah satu negara di ASEAN yang Iya. punya apa ya siklus sepak bola yang positif gitu. Pesan yang mungkin Bang Dedi bisa sampaikan ke PSS fans, bahkan juga mungkin ya ada yang berkeinginan nih untuk bermain ke luar negeri gitu Abang. Tapi sebelum Abang Dedi jawab, kita minum dulu Abang Dedi. Siap. Wedahku memanggil Memanggil Dedi. Gitu. Dan juga teh hangatnya juga ya. Teh manis hangat. Rasa teh. Iya, benar. Iya. Oke, silakan Bang Dedi. Selagi ada kesempatan ambil, itu aja sih. Selagi ada kesempatan ambil. Karena pengalaman itu susah diibaratkan apa ya? Pengalaman itu luar biasa. Kalau kita pernah main di luar tuh kan suatu pengalaman yang bisa akan nantinya diceritakan ke anak cucu, bahwasanya kita pernah main di luar negeri gitu. Dan itu juga yang membuat tantangan diri kita bahwasanya sampai di mana kemampuan kita gitu. Mungkin kalau sekedar di negara kita ya mungkin tantangannya biasa gitu karena dekat dari keluarga. Nah, ini tantangannya ini selain orang asing juga tantangan kita jauh dari keluarga. Menurut saya kalau memang ada kesempatan yang ngajak, kenapa nggak diambil? Iya. Bahkan juga sebetulnya bukan hanya profesi sebagai atlet sepak bola aja, tapi setiap apapun itu profesi ya, itu bisa menjadi apa ya, motivasi gitu. Ketika memang ada peluang dimanfaatkan betul, karena kita nggak pernah tahu yang namanya jalan karir Bang ya. Benar-benar. Kalau seandainya kita sungguh-sungguh, kita giat, pasti ada jalan. Ada jalannya. Benar. Begitu. Pengalaman bermain di Myanmar yang tidak terlupakan dari Abang Dedi. Waktu pertama datang, terus besoknya tim saya tuh uji coba sama tim nasionalnya senior. Terus setelah itu pertandingan selesai, ketua umumnya lah, kalau kita ketua umum PSSI di sini kan, ketua umumnya itu turun datang tuh salamin saya, dia tuh ajak ngomong pakai bahasa Myanmar. Dia melambung kau melambung itu Vietnam. Oh, itu Vietnam. Ya? Thailand. Tapi kan mirip-mirip emang ya? Jauh sih. Logatnya jauh ya? Kayak dipaksa tolong. Sotoy sekali. Jadi dia salamin saya, dia ngobrol pakai bahasa Myanmar, semua teman-teman di situ ketawa dan pelatih Myanmar juga ketawa. Dan akhirnya pelatih Myanmar itu ngomong ke ketua umumnya bahwasanya itu bukan orang Myanmar. Dia sampai kaget gitu. Itu orang Indonesia. Baru dia terus dia bicara ke saya, "Oke, besok saya ganti paspor kamu jadi paspor Myanmar." Di situ yang beredar kemarin kan berita-berita saya mau dinaturalisasi kan ada kemarin beredar. Ya itu cuman itu sih. Dia kira mungkin saya orang Myanmar karena wajahnya kan mirip-mirip. Apa yang jadi motivasi pada saat itu ya, Bang Dedi ya, ketika dia menghampiri Bang Dedi? Itu yang saya nggak tahu. Apa mungkin ketika Bang Dedi bermain ya di saat uji coba itu, penampilan dari Bang Dedi itu Nggak tahu juga memukau gitu. Soalnya kita kalah. Berapa itu Bang? Masih ingat gitu? 4-1 kalau. 4-1? Tapi kita sempat unggul. Tapi kalau kita 4-1. Cuman memang pelatih bilang ada perkembangan setelah pergantian pemain asing. Dia bilang. Oke. Dari 3 pemain asing yang masuk itu ada perkembangan gitu. Ada perkembangan dari sistem permainan individunya juga mulai kelihatan gitu, seneng gitu. Oke. Cuman kalau untuk dari skala di liganya ya,
apa sih yang membedakan mungkin yang Bang Deddy rasakan ketika itu ya? Liga Myanmar dengan Liga Indonesia. Waktu itu penonton sedikit sih kalau di sana. Sedikit penonton sedikit, udah gitu waktu zaman saya itu mereka pada nggak punya lapangan. Jadi ibaratnya ada 5 tim tuh dia nyewa satu lapangan gitu. Training ground begitu ya. Iya, jadi mereka di situ away, mereka di situ home. Ya di situ semua ada 5 tim atau 6 tim gitu. Pakai satu lapangan itu gitu. Karena rata-rata tim mereka tuh lapangannya kurang bagus kalau orang sana bilang. Nah, tahun besoknya ada beberapa tim yang udah nggak sewa lapangan itu lagi tapi dia punya lapangan sendiri. Itu lapangan berarti stadion kah atau Stadion tapi nggak terlalu besar. besar. Cuma seenggaknya ada wadah untuk supporter Iya, ya, ada. untuk mendukung timnya itu. Yang lebih gawat itu home kami. Home kami itu 10 jam kita tuh naik bis kalau mau home. Wow. Jadi ibaratnya kita di kota di mana ya? Kalau sini 10 jam kemana tuh? Dari Medan deh, dari Medan ke Bali. Ya, dari Jogja ke Bali ya. Jogja ke Bali bisa, Medan ke Jakarta bisa. Gitu. Jadi kita stay-nya di Jogja, mainnya di Bali. Tapi syukurnya jalannya tuh lurus aja gitu. Jalan tol lurus, jadi nggak terlalu pusing sih. Tapi berasa pegal juga, Bang. Kalau dibilang pegal sih, Iya. tapi saat-saat itu momennya saya ngerasakan, saya mikirnya banyak pemain yang nggak dapet tim, saya dapat, jadi saya nggak boleh ngeluh gitu sih. Jadi saya nikmatin aja sih, alhamdulillah. Ya di perjalanan itu nggak terlalu ini sih. Wow. Pokoknya perjalanan membawa Bang Deddy bertemu dengan kesuksesan. Bahkan juga setelah dari Myanmar, Bang Deddy berkesempatan juga untuk bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Itu sebelum ke Myanmar atau sesudah dari Myanmar? Sesudah dari Myanmar ya? Selesai dari Myanmar. Dan pada saat itu pelatih dari tim nasional Indonesia adalah Coach Alfred ya, almarhum Alfred itu. Dan pastinya itu jadi momen yang semua pemain di Indonesia tuh berharap untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Itulah pelabuhan terakhir kita main bola harus ke situ. Jadi ya harapin teman-teman ya serius lah. Kalau memang itu jadi tempat kita bekerja, tempat kita cari makan, diseriusin. Ya mudah-mudahan ada jalan biar supaya apa yang dicita-citakan terkabul lah gitu, jadi pemain timnas. Tapi ketika Abang Deddy masih muda, Terus apakah sekarang memang masih muda, Pak? cerita muda ini? Kayaknya masih muda kayak. Nggak ada yang membedakan Abang Deddy yang dulu sama yang sekarang. Berarti aku ralat, Bang. Iya. Waktu dulu Abang Deddy di SSB lah gitu. Iya kan? Tidak mungkin Abang Deddy setiap saat SSB. Iya. Ya, sekarang kan di PSS Sleman. Nah, dulu pernah bermimpi gitu, Bang, masuk timnas pakai jersey Enggak. Garuda gitu. Orang gimana ya? Saya aja nonton bola nggak pernah, dari keluarga juga nggak ada yang pemain bola. Gitu. Oh iya? Jadi emang nggak pernah nonton liga gitu, mau yang PSMS atau PSDS nggak pernah sih dulu. Jadi ya kayak nggak ini sih, karena udah sempet mau kerja gitu. Kita tamat SMA sempet mau kerja, udah nggak mungkin gitu, karena nggak ada yang bawa gitu. Oke, Bang Deddy di hold dulu. Oh ya. Itu yang namanya sulap ya, Bang, dari Yang Maha Kuasa. Iya, Kita nggak ada yang pernah tahu. Aku juga bisa sulap, Bang. Ya, Bener. menghadirkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Iya. Ini pesulap hitam atau pesulap Yang pasti rambutku tidak merah. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Wow, itu dia, Bang. Wah, ini pesulap hitam apa pesulap putih? Ini tanpa trik, benar. penuh rekayasa. Iya. Yes, itulah sulap konvensional, Bang. Iya. Dengan adanya lilin ini kita juga bisa melihat, Bang, bahwa kalau seandainya lilin itu mati, maka kan semangat pun juga jadi pudar. Benar. Nggak ada korelasinya memang, Bang, sebetulnya. Ada aja ya. Tapi kita makan dulu sebelum Abang Deddy ceritakan Siap. waktu awal mulanya Abang Deddy berkarir sebagai sepak bola. Oke, Bang, kita makan. Abang Deddy mau pilih yang mana, Bang? Ini tadi apa namanya nih? Ini tadi dimsum dimsum. ya. Oh ya, oke, dimsum. ini mantap. Jangan lupa sambelnya, Bang. Padahal kalau dimsum di Medan ini udah
tiap hari dimakan, maksudnya udah memang favoritnya saya sama istri ya. Emang bentuknya beda-beda. Oh mantap. Top. Opa Oma top. Opa mantap. Oke, lanjut Bang Dedi. Aku juga mau slot nih Bang, biar kunyahanku cepat. Slap, makan cepat. Silakan Bang Dedi. Boleh berbagi kisah soal apa yang mungkin Bang Dedi dulu alami ketika di lingkungan keluarga ya, bahkan juga di saat Bang Dedi ternyata, ini fun fact juga PSS fans ya, dulu itu Bang Dedi melamar pekerjaan ya, bahkan sepak bola itu bukan jadi yang utama ketika itu. Silakan Bang Dedi. Waktu tamat SMA tahun 2004 saya. Jadi itu teman-teman di dekat rumah tuh udah pada, kalau bahasa Medannya tuh udah kredit kereta orang tuh, udah kredit motor lah di sini kan. Wah, saya belum ada. Mereka udah kerja semua gitu, tamat SMA mereka udah kerja. Akhirnya ya ada mutusin lah, kayaknya sepak bola nih nggak ada jalannya nih gitu. Udah ada, kalau di dekat rumah kan banyak pabrik tuh ya, pabrik dari pabrik mebel, tekstil, karet, apa ya, latex gitu kan. Itu ada semua, bahkan pabrik itu bisa disebut nggak Indomie ya? Nggak apa-apa. Pabrik Indomie yang besar tuh dekat rumah saya. Pabrik Indomie yang besar ya. Terima kasih juga Indomie jadi sponsor PSS Sleman. Lanjut lagi Bang Dedi. Itu sempet saya diajak gitu dulu, kalau ada pertandingan gitu antar pabrik itu ada dulu. Jadi kalau yang bosnya suka ngambil-ngambil pemain gitu. Nah, saya termasuk gitu. Kalau saya ikut sama pabrik tertentu saya tuh minta gitu. Kadang kayak pabrik sosro itu saya minta kerjaan gitu. Bang kalau ada peluang Bang, ada lowongan gitu sih. Nanti ikut di pabrik kayu Bang, kalau ada lowongan Bang gitu. Pokoknya pabrik mana aja tuh Bang, kalau ada lowongan ya Bang. Oke. Jadi ya mungkin Tuhan tuh kasihnya nggak di situ mungkin, karena nggak dapet, cuma ikut main bolanya aja gitu. Akhirnya awal karirnya tuh 2006 itu di PSDS. Sebelumnya kita udah ada latihan tuh PSDS U21 namanya, tapi nggak ada eventnya awal aja tuh, awal namanya event Piala Gubernur gitu, kita juara dari Serdang kan, Piala Gubernur antar kabupaten, kita juara dari Serdang. Disitulah awalnya, tapi latihan aja. Setelah habis event itu cuman latihan digembleng. Nanti kalau PSDS senior butuh lawan sparring ya sama kita sparring. Nah disitulah awalnya lawan sparring, mungkin dilihat ada beberapa orang yang menonjol, kita magang 4 orang. Dan salah satunya itu Bang Dedi. Magang tapi terdaftar bisa main gitu. Cuman bahasa magangnya itu biar supaya gaji dan kontraknya itu nggak besar gitu sih. Jadi dibilang magang sekedar, tapi alhamdulillah ada kesempatan pakaian, ada kesempatan main, ada juga nggak pakaian gitu, karena usia tuh masih 20 dulu kan, masih 20. Jadi ya ini ikutin aja, yang penting masuk tim lah, udah gitu aja sih dulunya. Mengikuti alur yang ada. Alur aja. Itu ya? Alhamdulillah pakaian ada, berangkat terus gitu, nggak pernah ditinggal. Dan main ada kesempatan, cuman lebih banyak nggak mainnya lah daripada mainnya gitu. Situlah awal karirnya dulu. Sempet ya nggak percaya juga gitu, karena saya nggak pernah ngikutin yang namanya, kalau sekarang Liga 3 ya, Liga 3 gitu nggak pernah. Terus junior nggak pernah. Tapi dulu nonton bola nggak? Enggak. Bang Dedi. Sama sekali Bang Dedi. Terus ketika dia nontonnya sekedar gimana ya, karena kan dulu bola tuh mainnya malam-malam. hanya tahu aja. Berarti ya? Jadi kalau yang pas mainnya mainnya pas yang bisa dilihat, tapi kalau yang udah malam nggak pernah gitu. Biasanya kan kalau pada zaman itu ya, Bang Dedi ya. Itu Liga Italia tuh paling serunya tuh. Teman-teman yang nonton, Abang Dedi nggak nonton, tapi waktu ketemu pagi-paginya ngobrol soal bola si gitu ini ya. gitu ya sih, tapi nggak yang emang bener-bener gitu. Tapi SSB saya sempet SSB gitu. Ini di-cut dulu nggak nih? Cut dulu. Cut. Yes, tentunya memang apa yang diceritakan oleh Bang Dedi Gusmawan ini luar biasa sekali. Dan juga faktanya adalah Bang Dedi dulu tuh
tidak tidak kepikiran lah Ya. untuk Jadi pemain bola. jadi pemain bola seperti itu. Banyak pesan-pesan motivasi yang Bang Didi juga udah sampaikan ya PSS Fans di PSS Podcast kali ini gitu, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bang Didi pun juga nanti bisa memberikan pemicu semangat lah untuk yang menyaksikan podcast kali ini. Nah, Bang Didi, selanjutnya nih mungkin ini kita ngobrolin soal hal-hal yang sederhana sih sebetulnya. Bang. Ketika Bang Didi sudah terjun sebagai pemain sepak bola gitu, melihat pemain-pemain yang senior, kemudian juga tentunya kan pada saat itu ya ketika Bang Didi bermain, rata-rata pada zaman tersebut pemain-pemain yang dulu itu mungkin ya seusia Bang Didi gitu berangkat bersama juga gitu dengan Bang Didi, seperti salah satunya mungkin aku bisa sebutkan Kakek Boci. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa nama seperti Bambang Pamungkas, kemudian juga ya nama-nama yang beken lah pada saat itu. Apa sih yang Bang Didi mungkin pelajari gitu dari pemain-pemain senior, kemudian juga pemain-pemain yang pada saat itu seangkatan dengan Bang Didi dalam karir di sepak bola Indonesia? Ada beberapa yang saya lihat itu mungkin yang jadi contoh gitu. Setelah selesai latihan dia masih nambah gitu. Jadi saya berpikir gini, dia aja yang udah senior, yang bisa diibaratkan, yang udah pengalaman gitu kan, masih mau nambah latihan gitu. Situ termotivasi juga, kenapa saya yang muda kok nggak mau gitu. Awalnya gitu juga. Akhirnya ada yang ngebimbing sih. Di situ satu kamar sama saya senior. Dan sekarang udah jadi pelatih Liga 2 gitu. Nah, di situ dia yang memotivasi saya gitu. Setiap selesai saya latihan, dia tuh marah kalau kita langsung pulang. Oh iya. Malah dia yang nyuruh saya kita nambah dulu gitu. Disitulah awal karirnya. Siapakah dia, Bang Didi? Itu Bang Ilham Ramadona. Bang Ilham Ramadona. Ilham Ramadona. Sekarang jadi pelatih dia. Sekarang jadi pelatih di Liga 2 dan dia pernah main juga di Italia, Timnas Primavera. Betul. Barengan sama Coach Bima Sakti gitu ya. Wih, Dia yang memotivasi saya awalnya sih gitu. keren sekali. Iya. Bahkan Bang Ilham juga menjadi role model lah ya Ya. di pemain-pemain yang pada saat itu masih muda-muda, Ya masih muda-muda. agar termotivasi juga Iya, gitu ya untuk bisa mempunyai apa ya, Gaji besar udah intinya itu komitmen aja. dan gaji besar. Iya udah, nggak ada cerita, nggak ada yang lain itu. Nggak mau kalian gaji besar, gitulah dia kalau bilang sama kita. Masa mau segini-segini aja gaji kalian, gitulah dia bilang. Jadi ya motivasi juga gitu. Apa nggak pingin kalian bagian orang tua kalian dari duit kalian itu? Itulah bahasa dia kan sambil ketawa. Jadi merasa Keren kan. terpukul juga gitu. Iya. Iya juga, betul juga ya bang. Iyalah. Apa lagi? Kau kerja biasa, kerja pabrik, paling kau kasih berapa orang tuamu? Kata dia gitu. Kalau kau dapat main bola, dapat gaji besar, apa nggak bisa besar kau kasih orang tuamu? Wah iya juga. Selain cambukan di latihan, cambukan di kata-kata juga sama dia. Pemicu semangat. Iya, tapi emang bener sih, emang bener. Jadi nggak ada kata menyerah dia bilang gitu. Ya akhirnya terbukti lah sekarang gitu. Bahkan juga sebetulnya dari hal yang basic ya atau sederhana untuk menjunjung profesionalitas sebagai seorang atlet pun juga itu harus diperhatikan. Iya, benar-benar. Salah satunya makanan apa yang kita makan, Benar-benar. minuman apa yang kita minum juga, karena itu juga akan berpengaruh ya bang. Iya, benar-benar. Dengan ya Kondisi. kesehatan, kondisi setiap harinya, latihan tiap hari kalau seandainya kita konsumsinya kurang baik juga kan pastinya itu tidak mendukung seperti itu. Makanya kan Bang Didi kita suguhkan di sini adalah wedang ungu. Wedang jahe. Aku kan bebas bang ya. Iya. Jadi aku bisa bersulap lagi, minumanku ganti. Ini pesulap ungu nih. Lain lagi warnanya soalnya. Pesulap rambut hitam. Tadi teh hangat manis, sekarang saya coba menu yang lain ini bang ya. Aku minum bang. Ini apa minum nih? lagi lah. Saya tetap ini aja. Ya ini. Ini rasa apa nih? Ini. Wah, segar bang. Strawberry. Strawberry kok warnanya itu? Strawberry campur anggur. Menu andalan di sini bang. Lanjut lagi, Abang Dedi. Kemudian
yang mungkin ya Bang ya, sambil berjalan Bang Dedi meniti karir begitu dari beberapa tim ya yang Bang Dedi perkuat. Iya. Banyak kan Bang ya, dari PSDS, PSDS, lalu Pekanbaru, juga PSPS Pekanbaru, Semen Padang juga pernah, Semen Bang Padang, Dedi, Mitra Kukar, PSM Makassar, Sulut, Sulut United, Persita baru Sleman. dan di PSS Sleman. gitu. First impressionnya Bang Dedi, ini sekarang kita kembali lagi ke PSS Sleman. Iya. Apa yang Bang Dedi alami ketika itu, mungkin ya dari segi proses di saat Bang Dedi mendapatkan penawaran untuk memperkuat PSS Sleman di musim 2022 ini Bang. Behind story-nya deh. Iya. Awalnya sih dari dulu tuh kepingin dapet tim yang memang dasarnya tuh hijau. Dari dulu tuh nggak kesampaian, cuman pernah si Mitra keluar, tapi dia bukan yang basicnya memang di home pakai hijau itu. Away-nya yang hijau ya. Jadi emang pingin dari dulu tuh pingin ngedapetin tim yang emang bener hijau gitu, emang bener-bener hijau gitu. Ya alhamdulillah waktu dapet tawaran dari Sleman, sebenarnya nggak banyak diskusi juga, biasanya kan kita diskusi sama keluarga, tapi ini mengingat karena hijaunya nih sudah di depan mata ibaratnya nih, akhirnya ngobrol bentar sama keluarga, ya udah keputusan ya. Lagian juga di usia kayak saya gini ada yang nawarin, masih muda kan Bang. nggak ada yang nawarin gitu. Udah langsung ambil aja Liga 1 gitu. Ambil aja udah nggak apa-apa. Itu sih. Oh, dan itu yang menghubungi Bang Dedi? Manajemen dari Mas Dewa? PSS. Bukan, Pak Rum. Pak Rumadi. Pak Rum. Oke, dan ketika memang ada penawaran dari PSS Sleman tanpa berpikir panjang juga, diskusi dengan keluarga itu berlangsung cepat. Pada akhirnya Bang Dedi menerima penawaran dari PSS Sleman. Di saat masuk ke PSS ketemu dengan Coach Seto. Iya. Lalu juga sempet sih kita main jadi lawan kan sama Coach Seto. Iya. Iya, waktu itu ya itu yang 2006 saya main di PSIM. Coach Seto tuh sama Mas Agus Purwoko tuh main di PSIM kayaknya mereka. Seingatnya tuh. Wow. Itu keren banget ya berarti. Dulu mungkin di atas lapangan jadi lawan. Nah, sekarang jadi keluarga. nih. Keluarga. Mungkin ya pada saat itu Coach Seto bermain bersama dengan PSS. Agus Proko juga. Jadi sekarang satu keluarga. Apa sih mungkin yang apa ya diobrolkan dengan mereka nih? Nggak ada sih, nggak ada. Canda-candaan gitu. Candaan nggak ada sih. Mungkin dianya nggak kenal saya karena kan dulu masih muda ya. Si 20 dan saya mungkin itu main lawan PSIM babak kedua kayaknya kalau nggak salah. Jadi mungkin Coach Seto terlalu nggak kenal saya, tapi saya tahu dia gitu. Iya. Dan sama Coach Ansari baru saya main bareng. Nah, satu tim di PSDS tuh. Ada cerita juga ya ketika Bang Dedi Gusmawan ini bermain bersama dengan PSDS, Coach Ansari senior dari Bang Dedi Gusmawan. Itulah dia yang paling senior sih dari situ. Ya itu umur saya itu masih umur berapa? Masih muda, terlalu muda lah. Baru pertama. Itulah bareng 2 tahun bareng sama dia. Dan kalau bicara soal Coach Ansari Lubis nih, wah nggak ada habisnya. Seperti apa sih sosok luar biasa. Jadi Lubis? 2 tahun tuh di PSDS pelatihnya berbeda, semua nyanjung dia ya. Gimana? Dia pernah menjadi pemain termahal kan di Indonesia. Jadi udah nggak bisa dikata-katain lagi. Intinya luar biasa gitu. Dia luar biasa, bagus sih. Enak gitu. Ada pesan-pesan juga kan yang biasanya dia sampaikan, maksudnya untuk memicu semangat juga. Kalau dulu Bang Dedi pada saat masih muda. Kalau dulu nggak terlalu banyak dia, lebih ke Bang Ilham sih, karena saya deket karena satu kamar ya. Kalau ke Coach Ansari nggak terlalu sih, nggak terlalu ada, tapi yang nggak yang ini mungkin karena sungkan juga, sama-sama sungkan mungkin. Karena jarang ini. Kalau sama Bang Ilham kan kita satu kamar, jadi lebih intens, sering ketemu gitu di kamar, sering ngobrol. Sama Coach Ansari nggak terlalu. Oke. Selama di Bumi Sleman Sembada, Bang Dedi Gusmawan bersama dengan teman-teman satu tim, bagaimana Bang Dedi membaur dengan mereka, kemudian juga pastinya kan chemistry menjadi salah satu aspek yang sangat penting begitu ya, baik dari pemain ke pemain ke pelatih juga gitu. Ada kesulitan atau memang semuanya berjalan dengan sangat lancar? Alhamdulillah berjalan lancar semua, karena rata-rata temennya yang udah pernah kenal gitu, yang pastinya kenal walaupun menjadi lawan, tapi kan udah saling kenal gitu. Dan alhamdulillah pemain-pemain lama juga welcome ke kita yang pemain-pemain baru, dan mereka juga
nggak ada yang apa ya? Ya normal lah, normal, nggak ada kesulitan sih. Oke. Bagus aja. Apalagi juga kekeluargaan ya. Kekeluargaannya luar Dari biasa. PSS Sleman itu yang tentunya menjadi hal terpenting Terpenting. untuk bisa memacu semangat di setiap pertandingan, di setiap pekan juga, baik latihan, kemudian juga di saat pertandingan. Dan kembali lagi ya dengan apa yang tadi kita sempat obrolkan di awal, jika semua perjuangan ini bisa satu sinergi, maka apapun yang Bisa mungkin diatasi, kita bisa dijalani, targetkan bisa itu pasti dilalui. bisa dicapai. Capai. Seperti itu. Nah, Bang Didi, sekarang kita agak bergeser nih obrolannya, yang lebih santai ya. Mungkin tahu nih Bang, lagu favoritnya Bang Didi apa? Banyak sih. Apa itu Bang? Salah satunya Bang. Grup bandnya Ungu. Ungu. Iya. Wih. Apa ya kalau Ungu itu Quakers ya Bang ya? Quickers. Jadi Bang Didi dulu sempat ini ya, Senang nikmatin lah. lagu-lagunya Ungu ya. Yang paling suka apa Bang lagunya? Laguku. Boleh dinyanyikan Bang? Gak bisa. Gak bisa. Kalau pemain idola dari Bang Didi Untuk di Indonesia. di Indonesia dan di luar, Untuk di Indonesia Coach Ansari. Coach Ansari. Iya. Dari dulu tuh. Dari dulu itu ya. Jadi awal saya masuk PSDS tuh ngelihat dia tuh, wih, udah umur segitu tapi masih konsisten gitu. Luar biasa sih. Kalau di luar, Kalau di luar saya sukanya Cannavaro. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro. Ih, pantesan awak lihat Bang Didi ini main kayak Cannavaro ya. Enggak. Karena Tim favorit Bang Didi? Inter Milan. Inter Milan. Wah, kita kontra Bang Didi. Iya. Abang apa nih? AC Milan. Oh, satu kota. Kalau untuk yang di Indonesia deh Bang Didi, mungkin cinta pertamanya Bang Didi lah buat klub di Indonesia. Cinta pertamanya tuh Pekanbaru. PSS Pekanbaru ya. Kalau nanti cinta yang terakhir apa? PSS Sleman. Harapnya gitu. Berharap ya bisa sampai pensiun kali. Wah. Amin. Stop. Tapi kan pastinya dukungan yang didapat juga kan luar biasa ya Bang Iya. ya. Dari PSS Karena fans. nggak pernah dapet tim yang supporternya kayak begini kan. Selama ya main di mungkin di Makassar juga oke lah, tapi kan nggak sampai selesai di sana kan. Di di Persita kemarin nggak juga. Di Pekanbaru nggak sebanyak sini, makanya agak gimana ya? Jadi motivasi gitu. Wah, luar biasa nih. Dapat dukungan, ya ada sisi negatif positifnya biasa. Iya. Karena kalau kamu siap dipuji, siap juga dicaci gitu kata Coach Seto. Ya harus siap gitu. Sudah hafal dengan anthem dari PSS sampai kok bisa ya? Sedikit sih. Sedikit ya. Sedikit ya. Tapi ketika awal Bang Didi nyanyiin bersama dengan Yo. teman-teman itu biasa kan memang Baru, iya, akhir match tuh pertama melingkar tuh gitu langsung ya. merinding saya karena nggak pernah kan. Saya baru ini main di Jawa dengan supporter yang seperti itu. Waduh. Kayaknya gimana ya? Kayak luar biasanya tuh di atas lagi luar biasa lah gitu. Kita tahu koreonya waktu saya main di mana, lihat koreo Liga 2 ya, Liga 2-nya PSS tuh. Dengan banyak koreografi. Wih. Luar biasa seperti ini, makanya waktu pertama kesini tuh pingin ngelihat yang begitu gitu. Iya, Akhirnya kecapaian ngelihat kayak begitu. Waduh, ini merinding semua nih dengan supporter segitu banyaknya. Oke, next question. Pelatih favorit selama Abang Didi berkarir di dunia sepak bola Indonesia? Atau mungkin yang membawa Bang Didi ke Myanmar? Iya. Karena mana ya? Dia asing fair gitu. Fairnya itu Dan membekas juga ya? ya pastinya dari membekas. segi pengalaman Dia yang Didi alami. apalagi yang waktu tahun kedua saya dipertahanin, dia nggak dipertahanin. Tapi dia tuh nggak yang sentimen gitu. Kamu kan yang ngebawa saya nih. Saya nggak di sini, kamu nggak di sini. Nggak, dia nggak mau gitu. Dia bilang kita profesional. Kalau kamu masih mau di sini, sini. Mereka nggak mau sama saya keluar. Dia bilang begitu. Kalau kamu mau keluar, tapi kalau kamu masih mau stay di sini nggak apa-apa, kata dia. Oke. Ini namanya kerja profesional dia. Yes. Di situ baru ngerasa, wah inilah profesional itu. Iya. Kemudian juga ada faktor emosional ya di Ya, antara Bang Didi dan juga Stephen Hansen. Dan itu yang akhirnya membuat ada kedekatan lah di antara Bang Didi dan Stephen sampai ke Myanmar, memberikan Bang Didi pengalaman tadi yang Bang Didi Luar ceritakan. biasa ya. Luar biasa. Oke,
selanjutnya Bang Dedi, bersama dengan PSS Sleman saat ini, siapa sih pemain PSS yang paling usil? Semua semua usil karena mereka mungkin sering usilin saya. Wah, yang orang tua yang apa sering usilin tuh semua tuh rata-rata termasuk Mas Agus itu kalau di lapangan Mas Grandong ya. Mas Grandong. Cuman kalau dari beberapa bulan terakhir ini Bang Dedi di PSS, siapa yang mungkin yang paling lucu lah menurut Bang Dedi di antara teman-teman pemain? Hampir rata-rata sih semua hampir rata-rata semua masuk gitu, nggak ada yang grup-grup geng-geng itu nggak ada, kita barengan gitu. Iya. Kita barengan atau boleh di cross check nanti ke anak-anak emang kita barengan semua gitu. Iya. Oke. Lalu selanjutnya nih Bang Dedi, aku juga pastinya pengen tahu nih, ini fun fact ya membuat PSS fans gitu. Bang Dedi dulu posisi awalnya adalah bek kanan, Iya. kemudian jadi bek tengah. Itu awal ceritanya gimana Bang Dedi? Bek kanan ya nggak tahu gitu, suka aja bek kanan gitu. Dan mungkin karena kembali ke tengah itu karena persaingan di bek kanan waktu itu SSB itu banyak gitu ya. Coba aja pindah ke tengah gitu sih. Ya begitu aja sih dari Dan pada SSB. akhirnya settle ya di bek tengah ya. Dan pernah dapat uang 1.000 dulu dari penonton waktu main bek kanan SSB. Itu 1.000-nya saya pajang tapi nggak tahu hilang mungkin ya. Saya kirim. Nggak pernah dikasih orang. Hilang juga nggak Bang Dedi? Iya, tapi hilang nggak tahu kemana itu. Oke. Soalnya jauh dari rumah. Yes. Dari beberapa pertanyaan tadi mungkin ditutup dengan kata-kata motivasi yang terakhir dari Bang Dedi untuk anak-anak muda zaman now, PSS fans. Karena kan lagi zaman nih Bang Dedi. Iya, benar-benar. Kata-kata. Oh iya benar. Dari Abang Dedi Gusmawan. Baru nanti kita nyanyi Bang ya. Iya. Nyanyi apa? Anak Medan. Jangan. Enggak usah. Kata-kata Bang Dedi. Apa ya kata-katanya ya? Untuk anak-anak muda, untuk pemain-pemain yang sedang merintis karirnya di sepak bola, saya berharap jangan kendurkan semangat kalian untuk menjadi pemain sepak bola. Tapi ingat, disiplin juga itu perlu. Itu disiplin semua hal. Disiplin waktu, istirahat dan semuanya. Jadi, kalau memang ingin terjun ke sepak bola, jangan setengah-setengah. Lakuin. Oke, horas. Iya. Horas. Anak Medan. Terima kasih Bang Dedi sudah menyempatkan waktu yang betul-betul luar biasa nih untuk PSS fans di PSS Podcast kali ini. Siap. Dan ini tentunya menjadi salah satu episode yang bagi saya Bang Dedi ya, ini istimewa loh karena kita banyak melakukan sulap ya. Kemudian juga ada makanan, kemudian juga ada warung kopi yang begitu mendukung suasananya. Bahkan tadi ada transisi alam Bang. Iya. Kita bukanya masih banyak cahaya. Ya, sekarang sudah gelap. Gelap. Jadi kurang lebih kita sudah ya memakan waktu 12 jam lah. Tidak berasa. Terima kasih juga untuk PSS fans yang telah menyaksikan PSS Podcast kali ini. Saya mau minum jadi nggak jadi Bang. Yeah. Bentar Bang ya. Dan sekali lagi nih PSS fans, kalau seandainya kamu suka nongkrong, kamu mungkin juga ulangi deh, ada suara. Tuh Bang, ada suara pesawat. Wah. Jangan. Untuk PSS fans yang suka nongkrong, silakan untuk hadir ke warung kopi Opa, Oma ya. Makanannya enak, minumannya enak, bahkan juga mungkin kalau seandainya kamu ingin mengikuti jejak dari Abang Dedi Gusmawan, minumlah. Wedang ronde. Salah. Sukses untuk Bang Dedi. Siap, makasih Amin. Semoga tadi yang ulangi lagi deh. Semoga apa yang tadi Bang Dedi sampaikan ya, perihal keinginan Bang Dedi untuk pensiun di PSS Sleman bisa terrealisasi nanti ya. Amin. Pengen kan Bang ya? Pasti kan Bang? Lah, iya. Saya langsung kasih tahu ke bos nih. Pensiun dini nanti. Nanti kita ketemu lagi Bang Dedi ya. Siap di Bang, siap. konten-konten selanjutnya. Dan untuk PSS fans,
pastinya kita akan memberikan konten yang lebih menarik lagi, lebih banyak gimmick lagi, tapi yang menghibur pokoknya untuk PSS fans. Jangan lupa untuk like, comments, dan juga subscribe PSS TV agar kita semua semangat selalu untuk menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Last but not least, Bang Deddy, PSS Sleman Ali. PSS Sleman Ali. Anak Medan, anak Medan, anak Medan, kawan juga. Oke.